Halo sahabat Autobot Effect, ketemu lagi dengan saya Yulianto Hiu. Kali ini saya ingin bikin modul bagaimana kita mengatur berapa kali misalnya terjadi close negatif, sehingga kita mau kontrol EA kita, robot kita, untuk berhenti trading untuk sementara dan akan dilanjutkan lagi besok. Dan ini juga mungkin nanti bisa diaplikasikan misalnya untuk mengatur target harian atau juga risk harian. Nah, kurang lebih sama, tapi kali ini kita akan lebih pada jumlah berapa kali robot ini mengalami cut loss sehingga harus stop dan dilanjutkan besok lagi. Oke, kita langsung aja pada code-nya. Jadi saya kasih nama daily trade. Oke, jadi kita pahamin dulu bahwa EA ini akan mencari tahu apakah hari ini terjadi loss, dan kalau terjadi loss berapa kali sudah mengalami loss atau terkena SL-nya sudah berapa kali gitu. Nah, jadi pertama kita akan buat input untuk mengatur berapa batasan atau limit untuk SL-nya. Misalnya kita batasin 3 kali terkena close negatif lah ya, tidak harus SL tapi bisa juga cut loss, bisa juga kena SL gitu. Oke, jadi ini input. Nah, kalau kita jalankan ada inputnya ya. Oke, bikinnya dulu ya, modul untuk mencari tahu terjadi berapa kali loss ya. Jadi kita akan bikin modul itu dulu. Ya, jadi kita bikin modul namanya get daily loss. Oke, kita ingin cari dalam hari yang sama, berarti di tanggal hari ini terjadi berapa kali loss. Oke. Kemudian kita cari jumlah data di history, total history order. For int i, mulai dari t history, kita dari terakhir aja. Yang ini mungkin teman-teman juga sudah paham ya untuk penulisan seperti ini. Under select kita berdasarkan position, kita masukin i nya, select position, kemudian kita ngambil dari data history. Oke, dan kita akan coba filter if order type-nya itu buy atau sell. Jadi saya bisa bikin order type-nya sama dengan open buy atau order type-nya adalah open sell aja. Jadi kita hanya cari yang buy dan sell, sedangkan order type lainnya tidak kita cek. Oke. Satu lagi adalah karena ini mau cari harian, jadi kita harus tahu dulu order yang kita cari ini adalah dalam hari yang sama gitu. Oke. Nah, untuk tahu hari saya bisa bikin string STL tanggal hari ini. Nah, ini saya akan konversi dari jam
yang terdiri dari tanggal kita akan konversi ke string gitu. Jadi time to string dari jam sekarang, time current, terus kita ngambil time tanggalnya aja. Oke, di sini kita dapat tanggalnya. Kemudian di sini juga saya mau tambahkan lagi filternya saya tambahin juga untuk yang sesuai dengan tanggal hari ini. String find, kemudian saya mau convert, ini harusnya dari tanggal kita convert menjadi string order close time date nya juga, terus kita string find nya dengan str tanggal hari ini sama dengan 0. Nah, jadi kita bandingkan order type nya by atau sell, dan kita juga bandingkan untuk tanggal close nya dengan tanggal ini harus sama gitu. Jadi kita ketemu data hari ini. Oke, kalau ketemu kita akan cek lagi if saya taruh di dalam satu variabel aja. Misalnya saya bilang profit sama dengan order profit ditambah dengan order commission tambah order swap. Jika profit ini di atas atau sama dengan 0 berarti dia profit ya. Tapi yang mau kita cari ada loss ya, berarti dia harus lebih kecil dari 0, berarti loss ya. Loss itu yang mau kita jumlah, yang mau kita kumpulkan, akumulasikan ada berapa posisi lossnya. Oke, dan ini akan terus looping ya sampai selesai. Berarti di sini kita akan return ya jumlah loss. Jadi ini kita sudah dapat modul untuk mencari tahu jumlah posisi yang loss. Oke, kita mau lanjut ke bagian on tick ya. Jadi sebelum kita akan open satu posisi, tentunya kita mau pastikan bahwa hari ini jumlah lossnya itu belum melebihi batas gitu. Jadi sebelum kita open posisi kita cek if kita gunakan fungsi ini. Saya akan buat satu variabel int jumlah loss ya sama dengan ini. Oke, if jumlah posisi loss ini lebih kecil dari input kita nih, limit loss. Oke. Nah, kalau masih lebih kecil ini, di sini kita bisa open order ya. Jadi saya tidak memberikan contoh coding untuk open order ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari contoh video-video saya sebelumnya, di mana di situ sudah saya kasihkan contoh bagaimana mencari signal trading, kemudian bagaimana dilanjutkan untuk membuka posisi ya. Jadi di sini kita hanya filternya aja untuk membatasi jumlah lossnya harian. Oke. Nah, di sini kita tahu di sini jumlah hariannya berapa gitu. Jadi begitu kita tahu terjadi loss seperti ini, otomatis EA tidak akan bisa membuka posisi lagi. Ya, jadi kalau misalnya lossnya itu nilainya misalnya 4 gitu, 4 atau 3 itu sama lebih kecil dari limitnya 3, tidak, dia sudah sama, otomatis dia akan keluar dari if gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk membatasi jumlah loss. Misalnya berpindah hari, pada saat on tick dijalankan dia akan memanggil fungsi ini ya kan. Nah, akan masuk ke sini. Tentunya tanggal ini sudah berubah dan karena sudah pindah hari ya, ganti hari, tanggal ini akan berubah. Dan pada saat pengecekan ini apakah
ada order type buy atau sell, mungkin ada, tetapi tanggal close-nya karena belum ada transaksi ya tidak ada tentunya belum ada ya, maka tidak akan ketemu tanggal ini. Jadi ini akan false ya. Kalau false tidak akan masuk ke dalam looping, tidak akan masuk dalam block if ini, sehingga jumlah lossnya tidak akan bertambah gitu. Dan akhirnya begitu selesai dari looping akan keluar dengan nilai tetap 0 gitu. Oke, kalau 0 lebih kecil dari jumlah limit, iya, maka akan dimasuk ke dalam blok true untuk if-nya, akan membuka posisi ya. Jadi kita bisa tambahkan fungsi open ordernya di dalam blok if ini. Oke, demikian kira-kira contoh di mana kita bisa ngatur ya jumlah loss ya. Ya seperti ini. Kalau ada pertanyaan lagi silakan taruh di komen, atau juga bisa join di grup, nanti bisa kontak ke grup, chat di grup aja. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.